أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبحمده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وكفى بلذة العلم والفقه والفهم وأنشدت لبعضهم, dan saya berdendang pada sebagian mereka. Al-fiqhu anfasu syai'in anta dzakhiruhu. Ilmu fikih adalah ilmu yang paling berharga. Anta dzakhiruhu, supaya engkau menghimpunnya. Banyak-banyak belajar ilmu fikih, karena dengannya kita makin bisa meningkatkan mutu atau kualitas ibadah kita. Dengan ilmu fikih kita bisa mengetahui batal atau sah ibadah kita, sehingga ilmu fikih disebut anfasu syai', suatu yang paling berharga. Mayadrusil ilma, siapa saja yang belajar suatu ilmu, tadrus mafakhiruhu, maka belajarlah menghabiskannya sampai tuntas. Artinya belajar jangan setengah-setengah. Belajarlah sesuai dengan program yang ada. Program SD 6 tahun, belajar sampai 6 tahun habis. SMP 3 tahun, habiskan program 3 tahun. Demikian juga sekolah-sekolah yang lainnya. Demikian juga dalam masalah agama, sehingga ulama kita nyusun kitab itu sudah diatur sesuai dengan program masing-masing. Coba lihat kitab-kitab yang pernah kita pelajari, Mabadi Awaliyah juz 1, dan ada juz 2, ada juz 3, begitu seterusnya. Jangan mempelajari juz-juz itu setengah-setengah, karena antara juz 1 dengan juz 2 programnya saling berkaitan, ya. Nah, itu maksudnya. Habiskan program kita. Faqsid li nafsik ma asbahta tajhaluhu. Sungguh-sungguhlah, paksa dirimu sampai engkau dapat menghilangkan kebodohan itu. Sungguh-sungguh sampai kita bisa menghilangkan kebodohan itu.
Wa awwalul ilmi iqbalun wa akhiruhu. Dan kebahagiaan ilmu itu ada di awal ilmu dan di akhirnya. Artinya baik-baiklah ketika mulai belajar ilmu. Misalnya mau pergi ngaji dengan cara yang baik. Ya, orang dulu itu ngaji itu bawa sesuatu pada sang guru, bawa beras, bawa buah-buahan, bawa minyak gas dan lain sebagainya. Dia pun berkata dan menyerahkan anaknya, saya serahkan anak saya sepenuhnya kepada guru supaya dia dididik. Itu awal menuntut ilmu harus baik, ya. Kemudian nanti akhirnya juga harus baik, ya. Kalau sudah selesai maka mintalah izin supaya kita menyelesaikan pengajian kita. Mungkin ada yang mau pergi mondok ke tempat lain, maka harus diakhiri dengan cara yang baik, minta izin. Misalnya kalau nggak bisa sampai habis program, karena ada kuliah di luar daerah misalnya, akhirnya berhenti ngaji, ya. Nah, karena kemarin ada juga sudah tingkat terakhir di sini, tapi karena ada suatu dan lain hal, akhirnya dia minta izin untuk pamitan, tidak bisa menuntaskan program sampai akhir program itu. Nah, itu harusnya awal dan akhir kita nuntut ilmu itu, di sanalah titik kebahagiaan ilmu itu. Dan sampai pertamanya diserahkan baik-baik, tapi minggat. Nah, ya, itu nggak baik. Hanya kalau mau berhenti, tak izin, tak ini dah canggih lalu kuliah, luar negeri sana, seperti itu. Wa kafa bilazzatil ilmi wal iffa wal fahmi. Cukuplah kelezatan ilmu itu ada pada fikih wal fahmi dan paham, da'iyan wa ba'ithan lil aqli, dia yang mampu mencemerlangkan akal kita. Ajar ilmu fikih supaya dia nanti paham dengan agama itu. Ala tahsilil ilmi, atas kesuksesan ilmu, waqad yatawalladul kasalu min kasratil balgam, dan sungguh yang dapat menimbulkan sifat malas, kasalu malas, malas ya, min kasratil balgam, karena banyaknya dahak. Malas itu, karena dahak itu tanda kita sakit, ya. Ada merah dengan pelu itu ya, sakit, darak palang tenggung deh, apalagi teselma, sumpelan hidang, wah, nggak bisa dah, malas ini tenggung deh. Hingga dokter pun menyarankan kita kalau perlu batuk, istirahat yang banyak. Obatnya sebenarnya nggak perlu minum obat, yang penting istirahat banyak, ya. Nah, hingga kita pun dikasih obat tidur, obat tenang,
Karena kalau flu itu udah gak tenang. Jadi kasih obat tenang, dikasihlah kita narkoba dengan dosis yang sangat sedikit ya. Sehingga namanya selain dokter itu namanya penyalahgunaan narkotika ya, karena dia boleh dalam Al-Quran disebutkan tadi ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Dalam keduanya itu ada dosa yang sangat besar. Wa manafi'u linnas, ada juga manfaatnya bagi orang-orang. Karena di dunia medis ada malengang dengan yang dosisnya tahu kan, penelitian kan berkali-kali malengang boleh ya. Sebenarnya nggak boleh, itu kan memudaratkan orang ya. Tapi ada yang lebih besar manfaatnya untuk mengobati orang, sehingga kemudaratan itu boleh karena di dalamnya ada manfaat yang lebih besar, sehingga boleh malengang dengan dokter ya. Kemudian protes ditekan. Nah, tapi kan yang dipalengkan setuju ya, kasih namanya penenang atau tidak kesakitan ya. Nah, suntiknya kan milih itu ya. Dik kesakitan, suntik nggak boleh, sebenarnya kan pusatnya nggak boleh cuma jadi ini. Tapi karena ada manfaat yang lebih besar. Nah, tapi kalau dalam hammer, dalam judi ya, nah dosa itu lebih besar daripada manfaatnya, sehingga haram, mutlak haram. Besar dosanya, mudaratnya lebih besar. Nah, coba dengan judi-judinya kan, tiap hari dapat 100 kali, nah DB tidak beruntung. Atau CB coba lagi ya. 100 kali coba lagi, sekali nih mau. Oke, mana mudaratnya kan 100 kali mudaratnya. Beruntung cuma sekali. Makanya akbaru min naf'in, lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Tetapi ada manfaatnya. Piranan manfaat pas menang beli nomor ya, ada manfaatnya mungkin ya. Tapi mudaratnya besar. Nah, tapi ada manfaatnya ya. Demikian juga ya narkoba, ada manfaatnya ya. Hingga kita sakit batuk-batuk itu ada kandungan narkotikanya ini. Minum obat batuk ini dengan pedang, tapi dosisnya pas ya. Nah, jangan sampai karena setelah mendengar pengajian ini ternyata obat batuk narkoba, nanti saya beli banyak-banyak, sekali minum 5 langsung seteler ini ya. Nah, sekarang dunia narkoba semakin menjamur layaknya jamur di musim hujan. Dan ada sahabat Paduan datang cerita-cerita tentang narkoba. Yang ditangkap itu ternyata kelas 3 semua. Yang kelas kakapnya nggak bisa ditangkap. Akhirnya suatu operasi razia, ribut satu kampung, ditangkap semua, ditangkap. Orang Bugis yang datang, semua digiring ke kantor polisi. Sampai di sana ada yang ditahan, ternyata ada yang bebas pulang. Pulang, yang lain nggak pulang. Yang pulang itu ternyata kelas kakap, pengedarnya yang pulang. Tapi yang beli satu kali itu dia yang ditahan. Tak masuk akal ya. Pengedarnya pulang,
Harusnya untuk mencegahnya, ini pengedar. Kenapa begitu Pak? Sudah dikasih uang 100 juta. Di pengedar sudah kasih 100 juta di sana. Dia sudah ada perjanjian. Pak polisi, silahkan tangkap. Tapi jangan tangkap kami. Yang lain silahkan boleh tangkap. Ini, udah dikasih itu. Ya sang polisi, kenapa tidak ditangkap yang ini Pak? Nunggu atasan. Karena atasan dikasih uang dia, nunggu atasan. Nah inilah fitnah akhir zaman itu. Bagaimana keadilan bisa ditegakkan? Sekarang kita diterpa lagi agama mau dihapuskan. Narak dengan ngaji, narak dengan sembahyang, libur Jumatan. Sekarang dengan corona ini, nggak boleh semua orang pergi mondok ngaji, nggak boleh karena corona. Ini mau menghapuskan agama. Ya banyaklah komen-komen di media sosial itu ya, PKI zaman modern. Kan ini datang dari Cina, PKI itu dari Cina. Corona datang dari Cina. Sekarang bagaimana dia itu untuk menghancurkan Islam, cerai-beraikan, usahakan dia bisa meninggalkan sholatnya dan jangan ngaji. Cerai-berai, sembahyang pun cerai-berai, jaga jarak. Cerai-berai. Kan ada yang tidak dapat tempat karena jaga jarak itu ya. Nah, dia nak ngaji sudah banyak libur, sekarang sekolah sudah nggak bisa sekolah lagi. Entah apa permainan di sana, bahkan juga tidak tahu. Ya, pondok pesantren dilarang menarik santrinya, tapi pilkada makin ramai. Tidak tahu bajingan. Yang penting sekarang kita banyak-banyak berdoa aja lah, ya. Nah, gitu. Gitu ya, dahak. Makanya supaya kita hilangkan warutubah juga lemak dengan mokoh kira malas. Ini mokoh-mokoh. Ya. Ukut bikin pedem doangan udah mokoh. Hari ada santri ya dilaporkan dia malas, ketik bapaknya malasnya anaknya kan. Ternyata anak lu kebol ya anak. Bela nale balik aja. Ini hati, udah ngaji. Ya, nah, kayak putri ya, langsing sekali. Gitu ya. Nah, dimalas kita kalau dahak, rutubah, lemakkan. Wa tariqut taqlilihi, dan cara untuk menghilangkannya atau meminimalisirnya atau ingin menguranginya, taklil, kolil, untuk menyedikitkannya. Taklil ta'am, sedikit makan. Sedikit makan. Yang mau langsing sedikit makan. Puasa. Ini banding akan apa-apa. Nagunin puasa. Gila. Ya, taklil itu kurangi makan. Ini caranya puasa. Ini banding akan apa-apa ya. Lupas malu langsung ning McD borong selakuan. Nah, film Sound the Sea itu, dia langsung dia olahraga sedikit makan ya. Nah, akhirnya keceblok ke mobil anu tuh jajan anu. Nah, ya, blok waduh jajan banyak, kebasa wah ya langsing bro. Ya, langsing mangat langsung ya beli jadi noni. Nah, sedikit makan. Gila, ada yang mengatakan
Ittafaqa sab'una nabiyan, sepakat 70 nabi ala anna kasratin nisyan, bahwasanya banyak lupa, min kasratil balgham, disebabkan dari banyaknya dahak. Lupa nih para hafiz, nggak boleh dahakan ya, katanya jaga makanan, sedikit makan. Nyampah kelema jadi warak sesuai. Kelianan beli nasi 15.000 dulu kaput. Kan ya, kita sering lupa karena banyak dahak, maka minimalisir dahak itu. Wa kasratul balgham min kasrati syirbil ma, banyaknya dahak karena banyaknya minum air. Maksudnya di sini minum air yang menyebabkan dahak, es. Hingga zaman sekarang orang banyak dahakan karena dahaga dengan cuaca panas. Dong beli. Gak ada santri ini beli bos. Ini pada babakan ya. Karena laku jas nih, laku dia ya. Nah, sehingga di mana-mana sekarang beli yang dingin-dingin. Semua makanan kita juga dingin-dingin sekarang. Semua masuk kulkas, semua orang punya kulkas di rumah. Sehingga Pak Tuan ya, buah-buahan itu di kulkas. Kalau Pak Tuan mau makan buah-buahan, terpaksa harus normalkan dulu dinginnya. Kalau makan buah, taruh di piring, tunggulah tenunggu. Ya. Nah, sehingga Pak Tuan bukan tujuannya mendinginkan di kulkas, tapi mengawetkan makanan demam kulkas. Anda mau makan, Pak Tuan pesan, Mak, nanti abah makan dinginkan dulu, karena normalkan dulu, dinormalkan dulu ya. Nah ini, apalagi gecokannya gedang sedang, endas, demam kulkas dulu. Res, sebulan, ulak dah tunggu sebulan, tak langsung dingin akan mendatangkan dahak. Itu. Nah sebenarnya boleh makan ya, boleh. Tatkala badan lagi panas, ya, lagi panas kan, subuh minum es. Musim dingin nanti ya, pas lihat Juni, Juli, Agustus nih SSD, ternyata dia beda mandi jengke. Ini. Wa kasratu syirbil ma, banyaknya minum air, min kasratil akli, disebabkan karena banyaknya makan. Duit tanginam jadi. Lebih-lebih zaman sekarang beli rujak plus es, coba. Waduh, panas langsung dingin datang ya, panasnya sambal langsung kalau ngegelak-gelakan, campur kopi, campur teh, ngombe sini. Luar biasa ya. Karena mungkin banyaknya makan ya, kelihatan berujak. Coba dengan berujak ya, si super pedasnya, super malik, apa ngeliatnya ya, ekstra mesis kejadian nah, sing ngono ya, giga apa, kira udah super, giga pedas, ya, kamu nawah ngenuleh dia nginam dan duit minum jadi datang sampai habis. Tapi dulu ada ya, Pak Tuan Jung ya, kalau mau naikin belagu berujak kayak gitu, berujak ledian, le iya tuh nyeri yang makannya,
Mundiknya berujak, ini bau ngamuk. Luar biasa. Nah, sehingga zaman sekarang banyak orang sakitnya mah zaman sekarang itu ya, karena nggak bisa jaga makanan ya, berujak dengan lek sakit otak buatnya berujak, padahal penyebab sakit kepalanya itu karena sakit perut, naiklah ke kepala tapi diobati dengan rujak, padahal asal sakit kepalanya gangguan usus pencernaan, diobati dengan rujak. Telang jangan karena panasan otak seleden jerak sakit otak ini sakit lagi ini si rujak ini, sehingga banyak orang yang sakit mah sekarang karena tidak bisa jaga makan. Semua ada sekarang, lihat sekarang jalan Bung Karno itu ya, dari ujung sana ujungnya itu di pertigaan Petemon sampai sana di pom bensin Karangjangkung itu berderet dagang jajan ya. 1000 macam nama makanan, es jeruk, es kopi ya kan, es teh sudah lumrah, es teler, hingga ada ini mau pesan es kasih menu, es jeruk biasa, biasa, es kelapa kamu cari, ini es teler, teler kita nanti, saya pesan yang ini dah biar teler nanti ya. Es teler mas, es teler datang, es teler ini pak belum kelihatan ya isinya di bawah itu, ternyata cendol. Ya Allah, aku ke pedagang cendol. Ya Allah. Sekarang kaya nama kan dia selalu macam harana ya penara Rubin Pak Don dikirimin itu pisang goreng ini lupa Pak Don ini lupa keren harana lagu makan pisang goreng kan ini barang eperena pisang yang luwe isina puntiknya di dalam lagi kecok-kecoknya beci-beci pisang jumbo ngeleng ya dele dagang-dagang ini senang mengelabui pembeli ya. Karena biasa itu molan beli pecet-pecet molan kan ini udah sekeji molan si beli sekit besur itu. Ini jengke selai biji ini besar-besar. Dari hasil dagangan ini. Coba martabak sendiri aneka macam martabak 15. Harganya martabak spesial, martabak super spesial macam. Beda doang lah ini. Macam ya. Ini. Sehingga hati-hati dengan makanan ya. Kalau sudah banyak makan nanti banyak minum banyak dahak gitu. Nah hati-hati. Mana dia? Wal khubzul yabisu, banyak makan roti kering. Marak misal roti kering apa sih duit dagang luit dengan minum ya setiap telu kali kertakan minum kembilat dengan luit dengan jadinya ya. Nah, hindari roti kering ya, boleh ya. Jangan terlalu banyak itu ya. Nah, yang ke sebungkus isi selai biji itu biasa ya. Nah, berarti 25 gelas habis. Hindari. Salah pada ini. Wal khubzul yabisu, roti kering yaqta'ul balgham, bisa menghilangkan
balgam, dahak itu. Ini kering, seret, pelat langsung teme dahak nih gede kan. Nah, awetnya ya si roti kering ini. Menebu cuma busa kado belat dulu. Sampai tulang sabun anu sunlight kan, karena busa sana belat bersih langsung. Ya, besok pagi sekarat ya. Tapi banyak pakai jeruk kan sunlight itu asalnya jeruk itu, sehingga untuk menghilangkan dahak itu pakai jeruk, sudah madu jeruk. Dan jeruk itu juga baik untuk kesehatan lambung. Jeruk, ya, jeruk dia pedis, tapi setelah dia masuk ke perut itu hilang asamnya, sehingga nggak berbahaya untuk lambung. Orang mah misalnya ya, itu penelitian modern seperti itu, sehingga pakai jeruk. Siapa yang sakit mah, jeruk sudah madu. Ya, kalau enggak pakai gula aren. Ya. Allah sehat. Wa kadzalika akluz zabib, juga supaya makan anggur kering menghilangkan dahak. Anggur kering atau kismis, kisah-kisah misteri. Sekarang mau beli banyak di Makmur ada kismis ya. Nah, ala riki, anggur yang kering. Wala yuksiru minhu, tapi jangan banyak-banyak makan kismis itu, karena banyak makan kismis menyebabkan nanti banyak minum ya. Kalau kismis itu terlalu banyak dimakan. Hatta la yahtaju ila syurbil ma, sehingga dia pun kepingin untuk minum air. Fayazidul balgham, maka bertambah dahaknya. Yang ketiga ini ya, cara menghilangkan dahak. Wasiwaku yukallilul balgham, sikat gigi bisa mengurangi dahak. Jika tatkala kita pilek berdahak, batuk berdahak, maka sering-sering sikat gigi. Ya, sering-sering sikat gigi, dihilangkan. Wa yazidu fil hibzi, maka siwak itu dapat menambah hafalan, makin kuat hafalan kita. Sikat gigi sering, sehingga yang lupa-lupa itu nggak pernah sikat gigi. Nah, itu ya, Senan Pardi ya, berarti sedikit sikat giginya ya. Lupa-lupa di Senan Pardi. Nah, nanti beli sikat gigi yang close up ya, menambah hafalan. Wal fasahah, lebih fasih kita menyebut huruf-huruf Al-Quran itu ya. Nabau mulutnya tidak beri-muni ya. Nah, apalagi ingin nyebut huruf-huruf berdesis mahmuz, misalnya apa ya, idza sama'u fatarat, nah, sugul lah namanya kan itu semel lahirnya itu bani pasah jadinya fatarat dan dajarine ya. Jadi kalau bersih mulutnya maka akan lebih fasih baik menyebut huruf-huruf Al-Quran. Fa'innahu sunnatun saniyah, karena itu adalah sunnah yang sangat baik sekali siwak itu. Wa yazidu fi sawabis shalah, dan menambah pahala sholat. Jadi sholat yang dengan berwudu itu pahalanya lebih banyak daripada yang tidak bersiwak. Sholat dengan bersiwak lebih banyak pahalanya dengan sholat yang tidak bersiwak. Ya, kalau kepingin banyak pahala, sikat gigi dulu baru berangkat sholat, gitu ya. Dengan lainnya sikat gigi ya, bukannya sampai kepeng kan 5 kali tersikat gigi. Dengan lain ulah gado pasta gigi, ya, betul.
Karena berderek dulu ya di pemandian Masjid Nurul Arifin beda-beda. Dan masing-masing orang punya, kadang 10 orang satu badan. Sampai lekok sampai buih ganti badan. Ya kena-kenaknya ya lebur ya kena-kenaknya badan kosong. Ada juga pakai arang, ini kan bedok. Nah, ya. Orang dulu ya, karena kepingin dapat pahala yang lebih banyak, dia pun rajin membersihkan mulut. Orang dulu nggak ada yang sakit gigi, karena mereka juga rajin mengunyah daun sirih. Orang dulu itu ya. Nah, hingga tidak ada orang sakit gigi. Zaman sekarang sakit gigi selapu andengan sakit gigi karena makanannya instan, panas langsung belatnya dah, trik giginya dah yang giginya trik begitu ya. Nah, wa qiraatul Quran, demikian juga membaca Al-Quran itu lebih banyak pahalanya kalau kita bersiwak. Wa kadzalika al-qaul yuqilul balgham, demikian juga al-qai'u, muntah, itu juga akan bisa meminimalisir atau mengurangi dahak, muntah. Dengan Jawa apa namanya? Gulang dahaknya, gurah, begurah, aku pinong itu begurahnya, mengeluarkan dahak itu, gurah, pakai gurah alami saja, yaitu minum jahe, ya, minum jahe, itu. Karena ada gurah juga diteteskan dari hidungnya, nah, ini yang bikin pusing, di tokcer hilang semua dahak itu. Kalau kita alami saja ya, atau minum apa namanya persan jeruk gitu ya. Jadi muntah itu yuqalil balgham rutubah, mengurangi dahak dan lemah. Wa tariqu taqlilil akli, sekarang cara mengurangi makan. Bagaimana cara kita supaya kita bisa mengurangi makan, atau kita mau diet sekarang inilah bahasa orang modern, diet. At-ta'ammulu fi manafi'il qillatil akal, memikirkan di dalam manfaat sedikit makan, ya kita pikirkan ya, manfaat sedikit makan, pikirkan. Atau membaca manfaat-manfaat sedikit makan, baca berkali-kali, kita baca supaya kita bisa meminimalisir makanan kita, tidak sembarang makan. Zaman sekarang tuh sembarang makan ya, luwe dagang aneka macam, serebi itu luar biasa, model serebi luwe eren. Serabi Bandung datang kan, serabi Solo haram lah situ ini. Beli lah. Lihat pakai beli ini serabi Solo lah. Juluan yang nutup bangkrut. Sampai dan berdagang. Serabi Lombok, anu saingannya. Gitu. Ada lagi serabi apa ya? Orang kerajaan, lebih keraton lah nih, hebat, makanan para raja lah nih, hebat, dan beli jari teraja nih ya, nah macam ada sponsor kan ini, ya, belum lagi kita disponsori lewat media sosial, oh luar biasa, itu. Wa yasihatu wal iffah wal itharu, yaitu apa manfaat sedikit makan? Pertama sehat, wal iffah, yaitu bisa menjaga diri,
dari hal-hal mungkin makanan yang haram, karena berlebihan itu menjadi haram sehingga kita menjadi sakit. Nah, gitu. Wal itharu, dan mementingkan orang lain. Kalau kita sedikit makan, kita bisa mementingkan orang lain. Kita bisa bersedekah karena sudah sedikit makan. Misal Pak Tuan luik berkata Rubin, ditambah mungkin biasanya sedikit makan, setengah piring Pak Tuan yang tahtakan. Ya, kasih orang lain, mementingkan orang lain, sehingga bisa berbagi. Ya, kita bisa mengurangi dahak itu. Sehingga cara kita diet, pikirkan manfaat sedikit makan. Antaranya 3 disebutkan nih, sehat, menjaga diri dari hal-hal yang buruk, juga bisa kita mementingkan orang lain, atau kita bisa berbagi dengan orang lain dengan kelebihan kita itu. Waqad kila, ada yang mengatakan fa'arun summa arun summa arun, 3 kali dia bilang fa'arun summa arun summa arun, celaka, sungguh celaka, sungguh celaka, syaqa'ul mar'i min ajli ta'am, kehancuran seseorang itu, kebinasaan seseorang itu karena makanan. Makanan mana? Makanan yang berlebihan. Lakukan deh. Coba sikit dekakan kan? Sempi, wah dan dengar sempi no sakit. Kerebian, beda dan dengar sempi sakit. Nah, karena dia salah makan, saya pernah tanya kemarin. Ada sapi sakit, jarang sekali sakit. Kecuali dia salah makan baru sakit. Dia nggak pernah sakit sapi itu, kecuali salah makan. Apa yang buat salah makan? Dia makan belalang, sakit sapi. Ya mungkin dia tersembunyi di rumput itu, akhirnya dia membuat sakit, salah makan. Kita juga banyak salah makan. Coba seperti sapi, rumput-rumput saja, tidak akan sakit-sakit. Lagu merumput dan dekakan parahnya di sempi. Sempi sih deh. Padahal kita sehat. Ya, kemarin itu ya pada undangan di jalan ada rumput itu ya. Nah, rumput itu bahasa krokot, karena bahasa Indonesia nah rumput krokot. Dan karena tukang arak. Nah, biarana niki, oh niki dak-dak karena rebu dak-dak karena. Beda marah rebu dak-dak no le ai no empan bab 1 ini. Ya beda. Ini kan empan bab 1 masih leneng no kan. Serubina ya. Nah, empan bab 1 sehingga bali-bali lu ya dong tetan. Sampile demenan nih rebu dak-dak ini. Temennya ternyata kandungannya luar biasa. Vitamin A untuk kesehatan mata, untuk pencernaan bagus pencernaan kita, untuk tulang kuat tulang kita, ya apa namanya, stamina tubuh kuat. Rebu ya ampun sakit senti makanannya wah super gizi karena selakuan man rebu pantek simbur mana ke luar biasa entah manggal-manggal pantek simbur gaduh sakit, menghilangkan apa namanya rematik atau asam urat. Pantek simbur luwe le anu koko le pundak-pundakan bangkat ini iya doang karena si sempi arah asam urat sempi ya kan, darah sakit apa, darah sakit mata sampai darah sehat selalu matanya. Ya, coba, nah, ya juga bisa kita nambah darah apa kan daging.
Sempi nambah darah di wah makan daging, rebu akannya sehat. Karena itu pas kelebihan makan daging, sabol darah deh, stroke jadi. Nah ini itu rahasia nih ya, membeli sehat mangan marak sempi. Nah, ini. Dia kan istirahatnya juga apa pas istirahatnya sempi nu jarak mangan rebu tokol santai gawe sehat ya. Kita nu tebrut ngakan bakso langsung tebereri olahraga, begitu sakit. Sehingga dia juga sapi itu olahraganya luar biasa. Dia makan, duduk istirahat, udah dicerna dengan baik dalam perutnya, dia bangun. Dia lari-larian di lapangan-lapangan itu. Sapi pun dia dipakai, kan? Menggala, senang sapi. Ya, teman ya. Menggala ini, ya jadi nyuruh nasihat. Itulah instingnya. Kita ini insting kita mati karena terlalu banyak dikuasai oleh nafsu. Sehingga insting kita itu untuk bisa menjaga diri itu hilang. Kalau mereka instingnya sudah tahu. Nah kalau kita makan kita sehat, kita begini kita akan sehat. Itu instingnya. Hingga mereka selalu sehat. Itu rahasia. Ya sedikit makan. Nah, ya usahakan makan jangan langsung tidur, santai-santai, jangan kerja berat juga. Begitu lu saya makan tuh merak sempi, makan tokol lah terus selalu kakak kan dodok nah, karena dia mengunyah kembali yang masih ada di sini dan berdiri. Karena dia sebenarnya makan tuh disimpan, udah nanti dia apa ngeler mengunyah sambil medokol santai ya, menikmati suasana aroma alam itu indah. Pagi senang darahnya pikiran itu selalu tapi sakit kena maka dokter ini sakit apapun itu datangnya pusatnya dari pikiran selalu tapi sandal lens tuh ya pikiran sampai sakit kedua sandal lens tuh dan itu nggak ada yang sakit karena darahnya pikiran ternyata ya. Dia selalu menikmati nikmat yang diberikan tuh ya. Nah jam berapa ini? Baik, mungkin sampai di sini. Nanti biar insyaallah minggu depan ini cukup panjang dan ada hikmahnya. Karena orang yang berakal itu selalu mengambil hikmah dari segala macam peristiwa dan keadaan. Walaupun seperti sapi tadi, dia bisa mengambil hikmah. Ada apa dengan sapi? Kok nggak pernah sakit-sakit? Jangan takut dikatakan sapi. Makan-makan di santai. Ya, yang nggak boleh itu tidur. Sapi kan nggak tidur, dia duduk santai kan. Nah, apalagi gaya sapi duduk itu luar biasa. Sambil menikmati alam semesta ini ya, bertasbih, dia ikut bertasbih dengan kunyahan giginya. Nah, kita selaku pikiran kan, cerak niku beli macam pikiran kan. Akhirnya sakit. Sehingga kalau mau sehat, ini zaman corona mau sehat, maka hiduplah layaknya sapi. Artinya apanya? Menjaga makanannya dan makanan yang alami. Itu kayak sapi itu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Amantu billahi wahidil ahad wahdahu la syarika lahu kafartu bima subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma astur aibana wa la tazhar barakata minni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad